Ya, saudara, untuk membahas masalah ini sudah hadir di studio Pak Najamuddin Ramli, Wasekjen MUI, dan juga Muhammad Kodari, analis politik dari Indobarometer, dan melalui line telepon nanti ada Masinton Pasaribu, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP. Nah, selamat pagi untuk Bang Masinton di line telepon. Ya, selamat pagi Mas Bayu, salam Ya. dari Ambon. Assalamualaikum buat Mas Kodari dan Pak Najah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bayu. Ya, sama-sama. Nah, saya ke Bang Masinton dulu di line telepon. Ada ajakan tadi, mudah-mudahan Anda juga mendengarkan atau sudah pernah menyaksikan juga di televisi, GNPF MUI mengatakan kami akan mencoba mengajukan upaya-upaya untuk rekonsiliasi semua pihak. Saya berharap ini termasuk juga PD Perjuangan. Kalau ya, itu sudah sampai nanti, bagaimana Bang Masinton? Ini akan diterima dengan baik? Ya, alhamdulillah jika memang rekonsiliasi ini nanti bisa terwujud, dan ini baik buat bangsa kita, baik buat masyarakat, baik buat Indonesia. Karena apapun dinamika demokrasi dalam pilkada ini kan kita sudah selesai. Keputusan hukum terhadap tuduhan terhadap Pak Ahok juga sudah sudah diputuskan oleh pengadilan, dan sekarang dalam upaya banding, dan apapun itu proses hukum ini harus kita hormati, dan kita harus sama-sama untuk membangun kebersamaan dalam bingkai keindonesiaan ke depan ini secara bersama-sama. Ya. Nah, bagi kami sangat mengapresiasi dan merespon positif, dan mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar retorika atau basa-basi, dan ini kita harapkan bisa kita konkretkan, kita wujudkan, agar juga pandangan-pandangan di masyarakat yang selama ini terbelah, terpolarisasi, bisa disambungkan kembali dalam kerangka kita membangun kualitas demokrasi, kualitas kebangsaan kita yang jauh lebih baik ke depan. Ya, sampai sejauh ini sih dari PDI Perjuangan yang Bang Masinton ketahui belum ada undangan atau apapun begitu dari berbagai pihak untuk segera ketemu rekonsiliasi dalam bentuk apapun, Bang Masinton. Iya, selama ini ya komunikasi informal terhadap teman-teman yang kemarin berbeda dukungan gitu ya. Nah, tapi dengan adanya dari GNPF MUI, bagi kita ini positif, baik. Dan jika nanti secara formal maupun informal kita diajak untuk membicarakan ini, kita pasti datang untuk mendialogkan ini, karena sesungguhnya inilah bagian dari kita berdinamika dalam berdemokrasi ini. Tahapan-tahapan yang harus kita lalui kan untuk memperkuat kualitas demokrasi kita ke depan. Bahwa perbedaan-perbedaan itu bukan berarti kita saling bermusuhan. Perbedaan itu harus dimaknai sebagai penghormatan kita terhadap kebinekaan, penghormatan kita terhadap demokrasi kita sendiri. Nah, bagi kita ini harus kita lalui, dan tahapan ini tahapan yang memang harus kita wujudkan sama-sama, bahwa kita harus bergandengan tangan bersama-sama menatap Indonesia ini dan membangun Indonesia ini secara bersama-sama. Ya, baik. Bang Masinton tahan dulu. Saya ke Pak Najah. Pak Najah, Anda Wasekjen di MUI, tetapi saya ingin klarifikasi kepada penonton Sapa Indonesia bahwa apa yang kemudian kita lihat sebagai Pak Bahtiar Nasir sebagai Ketua GNPF MUI ini sebetulnya nggak ada hubungannya sama MUI, tapi MUI kami ingin melihatnya sebagai yang bisa kami rasa mampu menaungi upaya-upaya rekonsiliasi ini. Dari GNPF MUI sendiri sudah ada komunikasi dengan MUI untuk bantu kami yuk untuk melakukan rekonsiliasi, begitu Pak Najah, atau bagaimana? Ya, saya kira Majelis Ulama Indonesia sebagai rumah besar umat Islam dan organisasi masyarakat Islam, secara korespondensi surat menyurat belum ada, tetapi hubungan-hubungan informal kepada pengurus Majelis Ulama Indonesia saya kira sudah dilakukan. Apa yang dinyatakan oleh Pak Bahtiar Nasir itu juga merupakan aspirasi dan kehendak Majelis Ulama Indonesia. Anda tahu Pak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah lama meminta kepada Presiden bagaimana kita melakukan dialog nasional. Jadi sudah lama, jadi sebelum pilkada berlangsung, semenjak kami melakukan rakernas di Ancol,
itu keputusan kami adalah Majelis Ulama Indonesia hendak menggelar dialog nasional sehingga tidak terjadi polarisasi di masyarakat. Semua pimpinan agama, semua pimpinan partai politik, semua elemen masyarakat yang dianggap bertikai dalam kepentingan pilkada kita kumpulkan. Mari kita dinginkan suasana ini, mari kita bangun kembali jalinan persaudaraan sama anak bangsa, mari kita bangun kembali kehidupan kita, karena pilkada itu kan cuma 5 tahunan, periode 5 tahunan. Untuk menjaga bangsa ini sampai kita mati, sampai kiamat gitu loh. Jadi jangan aja dendam di antara anak bangsa. Kalau sudah selesai merayakan pilkada, ada mungkin polarisasi, mari kita rekatkan kembali. Nah, ini jadi perekatan momen, itu harus implementasikan. Ya, ini jadi momen yang pas mungkin, jangan-jangan Panajaya. Saya pulang dari sini akan mengusulkan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia mungkin yang menjadi inisiator untuk mengundang semua pihak-pihak terkait, partai pendukung dari masing-masing kubu, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang mengalami gesekan-gesekan, siapapun, untuk bisa bertemu bersama-sama, berdiskusi untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira gampang saja karena kita ini kan bangsa pemaaf. Betul. Apa yang sudah terjadi kita bisa maafkan karena memang sesuai dengan ajaran Islam. Ketakwaan itu salah satu indikatornya adalah wal kaziminal ghaiza wal afina 'anin nas. Mampu menahan amarahnya dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Jadi tidak disebut orang bertakwa kalau marah terus. Tidak disebut orang bertakwa kalau tidak mampu memaafkan kesalahan orang lain. Makanya apapun keputusan pengadilan, kami dari Majelis Ulama Indonesia sami'na wa ata'na. Kami dengarkan dan kami taati. Siapa lagi yang tidak mau peduli dan mengindahkan keputusan peradilan? Saya kira semua bangsa ini harus menghormati lembaganya dan disitulah keadilan kita cari. Setuju. Dan kalau nanti pertemuan dalam bentuk apapun itu, sebutlah dialog nasional, semua kubu bertemu, aduh cantik sekali Mas Kodari. Seberapa penting hal ini bisa segera tercapai, dan saya secara pribadi doakan benar nih supaya MUI bisa merealisasikan itu. Seberapa penting rekonsiliasi kalau Anda lihat? Saya kira penting sekali ya, karena kalau kita bicara rekonsiliasi pada tataran elit, pada tataran calon itu kan boleh dibilang sudah terjadi. Tadi ada feature di mana Ahok ketemu dengan Anies, sudah. Sandiaga Uno ketemu dengan Jarod, sudah. Sudah, pakai nyanyi-nyanyi, santai segala, mudah-mudahan. Kita sudah mendengarkan Pak Masinton Pasaribu, ya relatif sudah. Cuman kan residu pertengkaran ini barangkali masih terasa lah pada tataran menengah, tataran akar rumput. Dan buat saya banyaknya aksi-aksi yang memberikan dukungan kepada Pak Ahok ternyata mengindikasikan bahwa pasca vonis itu jatuh ternyata perasaan-perasaan, sikap-sikap politik ini belum selesai. Jadi memang perlu ada katakanlah forum bersama untuk berbagai kelompok ini bertemu. Memang agak rumit pada tataran teknis, kita kan ujung-ujungnya nanti pada tataran teknis nih. Kalau kita bicara GNPF itu institusinya jelas, ada lembaganya, walaupun tidak berafiliasi secara struktural dengan MUI. Tapi kalau kita bicara pendukung Ahok Jarot, ini lembaganya yang mana sih? Gitu. Betul. Dulu ada kawan Ahok, tapi sudah lama nggak kedengeran begitu. Kalau partai politik juga rasanya tidak tepat. Jadi jangan partai politik yang ngomong. Jadi nanti tidak imbang nih GNPF ketemu partai politik. Karena kita mau bicara tatarannya bukan tataran politik, tetapi tataran sosial, tataran kebudayaan, tataran kemanusiaan, katakanlah begitu. Jadi yang ketemu itu harus ormas, katakanlah begitu, atau paguyuban atau komunitas. Jadi memang harus dicari komunitasnya. Bagusnya kalau menurut saya, para pendukung Ahok ini juga membuat semacam wadah, katakanlah komunitas solidaritas Ahok, katakanlah begitu. Jadi bisa ketemu lembaga-lembaganya mana saja, atau orang-orangnya mana saja. Tapi kalau sebelum sampai ke sana, kalau MUI yang mencoba mengupayakannya sudah pas? Itu yang nomor 2, saya mau masuk. Saya merasa mohon pas maaf, kalau gitu, mohon maaf. Saya kepada Abang Sen aja. MUI kayaknya pada posisi yang agak sulit untuk menjadi pihak yang menengahi. Karena MUI adalah bagian dari pihak yang dianggap terlibat dalam naik turunnya dinamika sekarang ini. Kalau begitu siapa yang menurut Bang Kodari barangkali pas, ormas begitu? Ormas. Misalnya katakanlah, misalnya NU atau Muhammadiyah, atau misalnya ICMI, ya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Jadi mudah-mudahan semua pihak yang disebut Bang Kodari ini bisa segera mendengar. Jadi ICMI itu namanya Cendekiawan Muslim, ya, tapi di dalamnya itu ada berbagai macam kelompok, ya.
ada modernis, ada tradisional, bahkan yang agak-agak abangan juga ada juga di ICMI itu. Saya nggak usah sebut ya, tapi ada juga itu di dalam. Jadi ICMI itu macam-macam. Pokoknya dia Islam, ya kemudian tokoh masyarakat masuk di dalam. Tapi kalau MUI saya khawatir agak sulit karena ya kita mundur ke belakang. Salah satu yang menjadi bahan pertengkaran adalah fatwanya MUI. Yang kedua, waktu itu pernah terjadi konfrontasi antara Pak Ahok dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, walaupun sudah istilahnya damai, sudah saling pengertian, tapi ya agak sulit bagi MUI menjadi wadah yang menjadi tempat pertemuan rekonsiliasi ini. Jadi menurut saya lebih netral kalau NU atau Muhammadiyah atau ICMI atau tiga lembaga ini bekerja sama membuat satu forum besar. Sebagai sebuah masukan seperti itu, Pak Naja? Saya kira apa yang ditengarai oleh Mas Kodari, kalau itu entry point-nya, Majelis Ulama Indonesia itu tidak berinisiatif mengeluarkan paham keagamaan, tapi diminta oleh Bareskrim Polri. Ya, pada waktu Jadi itu, pada waktu itu diminta. Jadi bukan pemicu. Kalau tidak diminta tidak keluar paham keagamaan itu. Saya kira Majelis Ulama Indonesia sebagai payung dari seluruh ormas Islam. Di mana di dalamnya ada ICMI, NU, ada NU, ada itu. Saya kira jangan kita bentur-benturkan ormas Islam ini, nanti akan terjadi konflik lagi gitu. Karena betapapun ormas-ormas Islam itu sangat respect dan hormat kepada Majelis Ulama Indonesia. Tidak apa-apa. Nanti dalam forum Majelis Ulama Indonesia siapa yang menjadi tuan rumah terserah, yang dianggap netral dan di mana, atau negara sekaligus kita hadir di situ. Kalau saya usul menteri agama dan lain sebagainya. Dengan saya langsung katakan negara juga jangan. Kenapa? Karena kita mau mencari penyelesaian pada tataran masyarakat. Karena itulah kemudian lebih baik kalau yang ketemu itu masyarakat dengan masyarakat. Supaya tidak elit begitu ya, apalagi Mas Kodari, ya. Supaya fair, saya mengatakan bagi sebagian kelompok negara atau pemerintah juga ikut menjadi pemain, begitu. Itu di terjadi. Salah satu sisi yang lain. Betul. Dalam obrolan kita kalau sambil ngopi itu memang terjadi. Ditahan dulu di sini ya. Tapi sekarang ini konflik itu jangan dimunculkan kembali. Betul. Apa yang diungkit-ungkit oleh Mas Kodari itu kontraproduktif. Sekarang ini. Kita harus jujur. Sekarang ini kita lupakan. Biarin Pak Naja dulu. Semua luka-luka itu kita lupakan. Kalau kita masih korek-korek seperti itu, maka nanti tidak akan recovery yang sejati, yang hakiki. Nanti basa-basi saja. Oleh karena itu, keotentikan pertemuan itu nanti kita akan bahas. Saya akan melaporkan pada Majelis Ulama Indonesia, akan kontak kepada Nahdlatul Ulama, kepada Muhammadiyah, kepada seluruh anggota yang bernaung di dalam Majelis Ulama Indonesia, bagaimana caranya. Saya juga akan sampaikan kepada Mas Bahtiar Nasir, karena Mas Bahtiar itu sekretaris Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Atau lebih baik, karena di situ ada ormas, pimpinan Majelis Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia yang bisa mengundang, karena kemarin juga mereka mengundang pimpinan partai politik. Kalau Mas Kodari katakan partai politik jangan dilibatkan dulu, mari kita selesaikan oleh elemen masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat dan bagi masyarakat. Saya kira apa yang saya kemukakan dengan Mas Kodari ini bersenyawa. Sebetulnya cuma beda gaya saja. Beda gaya. Oke, saya setuju untuk itu. Tahan dulu sebentar, saya ke Bang Masinton. Bang Masinton, Mas Bayu. Saya malah kepingin partai politik bisa ikut juga mengayomi. Saya kepingin seperti itu. Betul, walaupun Mas Kodari bilang jangan partai politiknya. Tapi saya ingin bahwa partai politik justru bisa mengajak para pendukung yang kemarin juga begitu. Kawan Ahok, apa segala macam, sehingga semuanya bisa terlibat. Bisa Bang Masinton? Iya, kalau bagi kami PDI Perjuangan, kalau bisa memang ini seluruh elemen bangsa. Itu sudah terbuka Mas Masinton. Kita harus mencari resolusi dari seluruh problematika kita ini dengan duduk bersama, membicarakan bersama dengan kejujuran, ketulusan. Dan jika ada yang tersakiti kemarin, tersinggung, dan kemudian sekarang juga ada yang merasa tidak puas dengan keputusan kemarin, tentu bagi kami juga ini bagi kami pahit. Tetapi inilah keputusan yang memang harus juga kita hormati sama-sama. Nah, maka memang kita harus duduk bersama-sama. Baik itu seluruh elemen bangsa ini, baik dia partai politik, dari universitas maupun seluruh elemen ormas atau seluruh elemen itu. Kita duduk bersama jika memang kita membicarakan perspektif dan meneguhkan komitmen kebangsaan dan keindonesiaan kita lebih awet kembali.
jika memang ada yang ada yang tersobek dalam dinamika-dinamika kita menjalani berdemokrasi ini, maka tugas kita adalah menjahit kembali sobekan-sobekan tadi. Setuju. Dan kemudian kita merangkai jahitan-jahitan kebangsaan ini dan memperkuat komitmen-komitmen kebangsaan dan keindonesiaan kita. Nah, karena memang sesungguhnya kita harus keluar dari seluruh dinamika ini pengurus ICMI. Dan kemudian kita duduk bersama dengan kejujuran, keikhlasan dan ketulusan, dan kita menatap Indonesia ini dan secara bersama-sama ke depan dalam satu rangkaian ikatan kebangsaan itu. Baik, ditahan dulu Bang Masinton, tetap bersama kami di line telepon. Jadi Bang Masinton sebagai wakil partai pada pagi hari PD Perjuangan tampaknya sudah mulai terbuka dan pokoknya semua orang diajak. Pikiran Mas Masinton itu sangat arif dan bijak. Tadi sambil mendengarkan Bang Masinton, ya lebih arif daripada Mas Kodari. Saya mau bilang begini, soal rekonsiliasi arif, tapi tanya soal EKTP. Ditahan dulu. Jangan diungkit. Ini di luar konteks, Anda nggak perlu jawab ya. Tapi saya mau bilang nih, sebentar lagi usai jeda. Saya kira Mas Masinton itu kalau dia Muslim cocok jadi pengurus Majelis Ulama Indonesia. Amin, karena kearifannya. Jangan-jangan begini, untuk Save Jakarta dan juga Save Indonesia, semua elemen harus diundang, termasuk lembaga-lembaga survei Indobarometer juga itu harus kemarin kan ya. Tapi kita tidak ikutan membelah waktu itu. Setelah ini kita akan kembali.